Selamat pagi teman-teman kru semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Muhammad Nur Wahyudin. Kali ini saya akan memberikan training atau refreshment kepada teman-teman semua terkait kaji resiko. Teman-teman, dalam kita bekerja yang paling penting adalah selamat. Ketika Anda bekerja, pastikan seluruh kondisi bahaya telah Anda identifikasi dengan benar. Anda sudah tahu apa bahaya dari pekerjaan tersebut, baik itu pekerjaan rutin ataupun pekerjaan yang non-rutin. Apalagi pekerjaan-pekerjaan dengan potensi high potential hazard atau pekerjaan-pekerjaan dengan potensi bahaya yang tinggi. Ini harus secara menyeluruh bisa dianalisa apa bahaya dan resiko pekerjaan tersebut. Nah, dalam kesempatan ini kami ingin bahas terkait bagaimana cara kita memitigasi melihat satu pekerjaan dari sisi kaji resiko sebelum Anda melaksanakan pekerjaan tersebut. Baik, eh, materi bisa Anda dapatkan di file yang sudah kami bagi. Jadi untuk training kita ini kita lengkapi dengan materi yang tentunya Anda bisa akses dan print ya, bisa untuk handout di rumah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Terkait kajian risiko atau risk assessment. Kita mulai dengan safety video dulu. Safety alert video ya. Jadi ini ada pekerjaan pengangkatan. Kita lihat pekerjanya ada 3 orang yang sedang bekerja di bawah sana. Video ini kami ambil di YouTube, di channel YouTube. Jadi hanya sebagai pembelajaran kita saja. Bagaimana sebuah pekerjaan memindahkan eh, kereta api itu rupanya ya, atau generator ya, lokomotif dari truk ke darat. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Terjadi talinya terputus, selingnya terputus, barangnya terjatuh. Alhamdulillah tidak ada korban manusia. Ya, cuman mungkin barang yang diangkat terjadi kerusakan berat ataupun truknya. Ini nanti pasti akan menimbulkan masalah tersendiri nantinya ya. Karena ini sudah terjadi namanya insiden karena talinya terputus, ada kerusakan pada barang yang diangkat tersebut. Baik, teman-teman semua, em, training kita lanjutkan. Jadi ada 7 poin pembahasan kita dalam waktu 30 menit ke depan. Tentunya apabila Anda ingin memastikan atau ingin lebih detail terkait risk assessment ini, silahkan mampir ke kantor, temuin kami. Kami coba akan berikan penjelasan secara langsung. Yang pertama nanti kita akan jelaskan jenis pekerjaan, potensi risiko, identifikasi bahaya, risk exposure, determine control, dan penyusunan risk assessment, serta implementasi hiradisi. Oke, jadi teman-teman, mekanisme kita dalam bekerja atau mekanisme hiradisi ini seperti ini ya. Jadi pertama-tama tentukan dulu, rencanakan dulu jenis pekerjaan apa yang Anda lakukan nanti. Apakah itu pekerjaan rutin atau non-rutin, ya. Kemudian potensi resiko Anda kaji, ya, bahaya dan risikonya, apakah itu low ataupun high, ya kan? Ataukah low potensial atau high potensial. Setelah Anda kaji, maka Anda menemukan hazard identification atau identifikasi bahaya. Jadi apa saja identifikasi bahaya yang nanti akan mungkin berpotensi terjadi pada pekerjaan tersebut. Selanjutnya adalah risk assessment atau penilaian risiko. Penilaian tingkat risiko yang terjadi ya pada suatu proses pekerjaan nanti yang bisa menimbulkan insiden yang seperti tadi ya. Dan yang terakhir determine kontrol atau menentukan kontrol, menentukan cara bagaimana terhadap bahaya dan risiko agar pekerjaan itu bisa dilakukan dengan aman. Oke. Oke, kita mulai.
dari jenis pekerjaan. Teman-teman semuanya, tentunya dalam bekerja kita ada dua macam ya, pekerjaan rutin dan pekerjaan non rutin. Pekerjaan rutin itu adalah aktivitas yang rutin dan normal dilaksanakan secara berkala ya. Ini baik yang berpotensi bahaya tinggi atau yang berbahaya rendah, mempunyai LOPO ataupun hypo ya. Ini rutin ya. Rutin itu maksudnya terencana. Bisa itu daily atau harian, bisa itu weekly, mingguan, bulanan, atau annual tahunan. Jadi rutin ini semua sudah tahu pekerjaan tersebut. Kapal atau pekerjaan di kapal itu pasti dilakukan di kurun waktu tertentu. Itu namanya pekerjaan rutin. Dan pekerjaan non rutin adalah pekerjaan yang bersifat temporary atau di luar kebiasaan kapal yang tidak terprogram. Belum ada, katakanlah ada pekerjaan baru di field baru, ya kan, metode baru, teknik baru, di mana kru belum familiar atau tidak pernah melakukan pekerjaan tersebut sebelumnya, ya kan, dan memerlukan rencana serta persiapan yang bekerja cukup. Ya, kita nih, kapal-kapal kita kan di daerah tropik, tiba-tiba ada kontrak kapal kita harus ke North Sea gitu ya. Nah, itu non rutin pasti. Nah, itu harus dikaji resiko, bahaya dan resikonya. Oke. Contohnya, kalau untuk pekerjaan rutin ya pemeliharaan kapal, kebersihan, kebersihan kapal atau pergerakan kapal yang rutin sesuai daerah pelayaran, bongkar muat, transfer passenger atau transfer kargo, bunker, sandar, lepas sandar dan sebagainya. Nah, silahkan didiskusikan ya, apa saja. Berikan contoh yang lain pekerjaan rutin. Nah, mungkin teman-teman semua lebih paham ya, lebih banyak hal yang bisa diekspos ya. Kemudian contoh pekerjaan yang non rutin, mungkin towing. Ya, towing kan tidak terencana ya, ataupun terencana tapi tidak tahu mungkin bisa dikatakan non rutin ya, atau mungkin debatable. Pak itu rutin Pak ya, monggo silahkan ya. Kemudian anchor handling, pergerakan ke daerah pelayaran yang baru, ya kan, bongkar muat. Ya, jangan sampai kita masuk ke daerah pelayaran baru, kita tidak tahu lokasinya, kita tidak asesmen apa namanya bahaya dan risikonya, maka terjadi insiden. Nah, ini tidak kita inginkan. Kemudian jelas pekerjaan panas, ya, kemudian pekerjaan berbahaya yang lainnya, itu ya. Oke, itu tadi adalah rutin dan non rutin. Sekarang setelah kita tahu jenis pekerjaannya, kita harus juga tahu potensi bahaya pada pekerjaan tersebut. Yang tadi awal ya, apakah bahaya itu high potential hazard, atau pekerjaan memiliki potensi bahaya dan risiko yang tinggi dan memerlukan penanganan dan kontrol yang memadai ya, agar dapat dikerjakan ya. Kita tetap harus mengerjakan. Kita tahu itu bahayanya tinggi, tapi tetap harus kita kerjakan. Untuk itu kita harus kontrol, ya kan? Itu high. Atau low potensial ya, pekerjaan-pekerjaan biasa aja, ya kan? Pekerjaan-pekerjaan biasa saja yang bisa langsung dikerjakan dan potensi bahayanya tidak tinggi. Teman-teman, potensi bahaya tinggi itu kalau kita lihat dari nature of kerugian insiden ya. Pertama, kalau beresiko tinggi itu berdampak pada manusia, bisa menyebabkan fatality ataupun cacat permanen. Nah, itu pasti semua pekerjaan yang berpotensi itu berarti pekerjaan high potential hazard. Kemudian untuk property loss atau property damage ya, 90 atau 80% barang itu rusak atau hilang. Nah, itu termasuk high potential hazard. Ataupun pencemaran ya. Pencemaran itu apabila berdampak luas ya. Karena ada pencemaran biasa, pencemaran menengah dan pencemaran luas. Nah, untuk pencemaran ini nanti mungkin ada training lagi ya. Saya akan berikan di kesempatan yang lain terkait tingkat pencemaran. Nah, tentunya tingkat pencemaran tier 2 dan tier 3 itu termasuk potensial hazard ya, high potential hazard. Dan yang keempat, berpengaruh pada kondisi perusahaan, catatan atau rekor perusahaan ya. Gara-gara insiden tersebut perusahaan akhirnya tidak bisa bekerja dan namanya rusak ya, itu ya. Itu potensi bahaya. Jadi teman-teman harus paham sebelum bekerja, pastikan dulu 4 hal tadi ya, terkait manusia, terkait
properti, terkait lingkungan, dan terkait nama baik perusahaan. Nah, ini contoh-contohnya ya, untuk pekerjaan high potential hazard itu pengangkatan ya material yang seperti tadi itu ya. Kemudian personel ya kan, pengangkatan orang dan sebagainya dari platform, transfer fuel oil, transfer fresh water, perbaikan elektrik, lampu. Nah, ini semua yang saya sebutkan tadi Bapak dan Saudara sekalian berpotensi eh, menimbulkan 4 kerugian yang fatal tadi, ya kan. Kemudian kalau LOPO ya pekerjaan perawatan kebersihan yang tadi ya. Jadi saya belum pernah mendengar kalau orang membersihkan kapal sampai terjadi fatality dan fully damage, itu jarang ya. Tapi pekerjaan-pekerjaan di atas ya, ini menimbulkan 4 kerugian. Nah, saya minta teman-teman perwira di kapal lebih banyak lagi memberikan contoh. Sampaikan kepada kami, Pak, ini ada tambahan pekerjaan ini, Pak. Nah, ini monggo silahkan, kami sangat menerima. Nah, setelah kita tahu jenis pekerjaan dan tingkat bahaya, baru kita masuk ke identifikasi bahaya. Ya, untuk bahaya itu, teman-teman, ada 3 hal yang harus kita tahu ya. Kita sudah masuk ke mengidentifikasi bahaya. Kita tahu pekerjaannya apa, rutin dan non-rutin. Kita tahu bahayanya bagaimana, eh, hypo atau lopo, baru kita identifikasi. Bener nggak sih? Seperti apa? Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita masuk ke definisi dulu ya. Definisi terkait hazard atau bahaya. Bahaya adalah keadaan apapun ya, semua situasi ya, kondisi, praktek maupun perilaku ya yang berpotensi atau dapat menimbulkan kerugian atau kecelakaan ya, seperti cedera, penyakit, kematian, kerusakan ataupun peralatan. Tadi yang saya sempat sebutkan 4 ya, 4 hal ya. Dari manusia bisa meninggal, cacat permanen, kemudian dari properti bisa fully damage atau lost property, lingkungan tier 2 dan tier 3, untuk nama baik perusahaan hancur. Nah, itu semua situasi yang bisa menyebabkan hal itu namanya bahaya. Tapi belum terjadi. Ya, potensi. Ya, belum terjadi. Kalau bahaya itu kita baru tahu berpotensi tapi belum terjadi, ya, teman-teman. Kemudian yang kedua yang perlu Anda pahami adalah paparan atau exposure, ya. Ini merujuk pada suatu penempatan objek relatif terhadap area berbahaya, hazard danger zone. Maksudnya gini, jika sebuah objek ya berada pada danger zone atau daerah berbahaya, maka potensi orang ini terkena paparan bahaya itu sangat tinggi. Contohnya, nah contohnya ini contoh yang lain aja ya. Contohnya ada harimau atau macan gitu ya. Macan itu diberi kandang, dikasih perimeter. Orang nggak boleh masuk ke situ, diberi penghalang. Ya, selama dia di luar sana, ya potensi bahaya itu tidak terjadi, Pak. Tapi ketika Anda masuk ke dalam ruangan atau kandang macan itu tadi, nah Anda sudah mendekati bahaya, mendekati macan. Nah, itu potensi terjadi bahaya itu sangat tinggi. Ya, pasti terjadi. Ya. Jadi kalau bahaya itu kita belum dekat dengan bahaya itu, maka belum belum terjadi. Ya. Contohnya umpama ada apa namanya, kasus pencemaran gitu ya. Lah bagaimana pencemaran tier 3 kalau kapalnya hanya kapal-kapal kecil gitu ya, minyaknya paling ya berapa, paling itu ya bisa paling tier 1 atau tier 2 saja. Ya, seperti itu contohnya ya. Karena kapal Mbak ndak bawa minyak terlalu banyak gitu ya. Nah, itu paparan, Pak. Semakin dekat dengan bahaya, posisi bahaya atau area bahaya, maka itu kondisinya akan terpapar. Dan yang ketiga adalah risk atau risiko atau efek ya. Jadi kombinasi dari kemungkinan timbulnya bahaya atau paparan tadi ya, bahaya yang tadi, dan keparahan dari cedera ataupun gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kejadian paparan tersebut. Nah, resiko ini Pak, kalau bahaya sudah masuk ke area paparan, nah pasti terjadi sesuatu. Kemudian ada event, ada kejadian, apakah dia diterkam macan. Nah, setelah diterkam macan, dia akan apa, robek badannya. Nah, resikonya itu ya bahayanya diterkam macan, Pak, ya kan. Tapi orang belum diterkam, tapi begitu diterkam robek perutnya, robek itu sudah terjadi yang namanya resiko. Jadi katakanlah
tabrakan kapal, ya kan, antara kapal A dan kapal B, ada paparan saling mendekat, tidak diantisipasi, masuk ke kurva tabrakan. Nah, akhirnya benar terjadi, sampai terjadi di situ ada kerusakan. Nah, risikonya tabrakan kapal tadi ya itu rusak minimal ya. Eh, Paling maksimal ya sampai tenggelam dan terbakar. Nah, itu ya. Ini teman-teman harus paham dulu ini. Kalau umpama dari materi saya ini mungkin, waduh, saya kurang paham nih. Temuin saya, Pak. Saya ada di kantor atau mungkin di telepon. Mungkin kita akan jelaskan lebih dengan contoh yang lebih real lagi, ya. Ini seperti itu ya. Jadi tiga hal ini yang apa berpotensi ya menyebabkan terjadinya sesuatu atau kerugian ya, seperti itu. Nah, termasuk identifikasi, kita masuk ke identifikasi bahaya tadi, apa namanya contohnya. Nah, ini saya berikan 4 macam jenis bahaya, Pak. Ya, ada jenis bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi, kemudian psikososial. Nah, kalau bahaya fisik ini yang kita sering kelihatan gitu ya. Bahaya getaran, gerakan, kebisingan, cahaya, kelembapan, dan sebagainya, ergonomik, benda jatuh, yang seperti tadi kita lihat itu adalah fisik, kita lihat, bisa kita lihat ya. Kemudian eh, mungkin bahan-bahan yang nggak bisa dilihat, cuman bisa dirasakan. Apa itu? Bahaya kimia ya, bahan beracun. Di situ ada paparan gas, ada debu kimia, ada asap, ada combustible gas gitu ya, gas yang mudah terbakar gitu ya, mudah meledak. Nah, itu bahaya-bahaya kimia. Nah, ini yang harus jadi pertimbangan kita dalam membuat kaji resiko. Ya. Kemudian bahaya yang ketiga ada bahaya biologi. Ya, ini kemarin ada COVID ya, terkait virus atau bakteri. Kemudian di daerah-daerah tertentu masih ada nyamuk, malaria dan sebagainya. Ini harus dianalisa. Dan yang keempat adalah psikososial. Nah, ini bahaya-bahaya terkait stres, kelelahan, kemudian apa namanya, kekerasan, pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini ya, eh, apa namanya, kalau kita lihat tadi jatuhnya barang tadi karena mungkin peralatannya belum dicek. Ya. Apakah eh, kenapa sampai pakai menggunakan bahan-bahan atau peralatan yang rusak? Ya mungkin dia mau mau cepat aja karena mungkin dia sudah menurunkan atau sudah bekerja lebih dari jamnya, akhirnya dia kelelahan ya yang adalah yang ini aja yang bagus, susah ngambilnya seperti itu ya. Jadi terjadilah insiden. Nah, kemudian ini juga bisa jadi referensi teman-teman ya, daftar periksa bahaya. Nah, daftar periksa bahaya. Ya, jadi nanti kalau membuat risk assessment ini juga bisa dimasukkan ini ya. Jadi apa saja nih? Ada cairan mudah terbakar, gas, cairan bertekanan, bekerja di ketinggian. Nah, kalau Anda bekerja, kemudian potensi bahaya ini ada, berarti ya harus dibuat kaji risikonya. Itu ya. Contohnya Anda masuk ke area 500 meter zone. Nah, ternyata mungkin di notifikasi atau diinfokan bahwa sumurnya sedang ada perbaikan, kemungkinan ada gas H2S ya harus dikaji resiko. Nah, ketika Anda masuk, disiapkan tuh peralatan-peralatan apa namanya untuk mengantisipasi kalau tiba-tiba timbul gas H2S, ya kan? Kalau yang sering terjadi itu di pengeboran darat ya, itu walaupun sudah diantisipasi, dibuat perimeter berapa kilometer dari sumur, kadang-kadang kebocoran ini bisa sampai di luar perimeternya sehingga banyak petani, banyak banyak apa namanya peladang gitu ya, tukang yang bekerja di ladang banyak yang meninggal terkena gas H2S ini dari pengeboran. Ini ya, silahkan nanti Anda bisa cek dicari. Kemudian eh, termasuk yang harus diperhatikan dalam membuat identifikasi bahaya, pertama dicek tuh MSDS-nya ya. Bahan ini beracun atau tidak? Seberapa besar tingkat racunnya? Bagaimana cara mengatasinya? Itu semua ada informasi itu ditaruh di MSDS, Pak. Ya, jadi kalau ada barang-barang ada gambarnya, gambar-gambar tertentu dengan logo-logo tertentu yang itu mengandung hazard, Anda harus minta itu MSDS-nya. Kemudian
pengalaman pekerja ya. Jangan sampai operator kerennya yang tadi itu ya baru. Jangan sampai si siapa eh, yang bekerja di anjungan, yang manuver kapal itu belum pernah masuk ke situ. Nahkodanya bukan nahkoda yang manuver, mungkin dikasih yang lain yang belum berpengalaman. Nah, ini kita cek pengalamannya, dilihat sertifikatnya. Kemudian laporan insiden, ya kan perlu. Oh daerah ini pernah kandas, ada investigasinya. Oh oh orang ini pernah mengalami insiden. Nah itu pernah bisa jadi referensi. Kemudian laporan pengamatan, laporan inspeksi, hiradisi. Ya ini ya registernya ada atau enggak gitu kan ya. Kemudian kaji resiko sebelumnya. Ya jadi kalau sudah bikin kaji resiko, kemudian ada tambahan bahaya baru harus 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 segera dimasukkan lagi ya, ditambahkan di situ. Kemudian catatan preventif corrective maintenance dan pre-job inspection. Nah, ini penting ya Pak ya. Catatan-catatan ini nanti ketika terjadi insiden akan jadi satu evidence atau real evidence ya. Terjadi mungkin kayak tadi eh, jatuh, pasti yang dicek adalah kapan terakhir slingnya tadi, web slingnya tadi diinspeksi. Sudah sesuai belum dengan color code? Kemudian siapa ya operator yang mengoperasikan? Siapa yang terakhir mengecek? Nah, itu semua harus dimasukkan. Makanya pada saat Anda membuat kaji resiko nanti, ada bagian yang memasukkan itu. Ya, karena ini pekerjaan pengangkatan, apa cara ininya adalah eh, cara kontrolnya adalah eh, apa orang yang berpengalaman dan sebagainya silakan ya. Nah, itu ya. Jadi ini bisa jadi referensi Pak ya. Jadi memang membuat kaji resiko itu tidak gampang dan maksudnya tidak simpel gitu ya. Banyak hal yang harus benar-benar Anda pikirkan agar pekerjaan itu bisa berjalan dengan lancar. Oke. Eh selanjutnya kita akan bicara terkait paparan dan resiko yang tadi saya sampaikan ya. Bagaimana sih? Nah, kurang lebih eh, apa namanya ilustrasi seperti ini, Pak. Ketika objek, ya ada objek itu dia mendekati bahaya, ya kan, dekat dengan bahaya, ya, maka dia sudah masuk dalam area terpapar, ya. Kalau objek ini di luar bahayanya jauh dari objek, maka tidak terjadi paparan, Pak. Ya, pastinya begitu ya. Pastinya begitu. Mana ada orang kapal yang terbakar orang nggak ada api. Kalau dia dekat-dekat dengan api, bisa dia terbakar kan seperti itu ya. Jadi ketika satu objek itu masuk ke area bahaya, dekat dengan area bahaya, maka dia akan terpapar dengan bahaya tersebut. Ya, bisa difahami ya Pak ya. Kemudian eh itu tadi kalau sudah terpapar Pak, ya kan, maka ada hitung-hitungan resiko namanya atau efek ya, dampak dari bahaya akibat dari terpapar tadi. Ketika bahaya itu masuk dalam area paparan, ya kan, hazard plus exposure atau bahaya sudah mendekati paparan, maka ada efek ya atau resiko ya. Saya sampaikan tadi di depan ada 4 resiko atau 4 efek Pak. Untuk manusia itu ada kematian, cacat permanen, tindakan medis dan cedera ringan. Nah, itu dampak atau efek dari apabila bahaya ketemu dengan paparan ya. Kemudian kalau untuk lingkungan pasti ada kerusakan lingkungan ya, tadi yang saya sampaikan ya, kerusakan lingkungan, umpama kapal kandas di area konservasi, kerusakan terumbu karang. Pernah dulu ada kapal tuh masuk ke Great Barrier, dia kandas sejauh 5 km dan dia merusak terumbu karang sejauh 5 kilometer Pak, atau berapa, 5 mile, sorry, 5 mile ya. Itu owner kena denda, itu seluruh krunya masuk penjara itu ya, karena kalau di Indonesia ada di undang-undang tentang pencegahan eh, apa kerusakan lingkungan maritim ya. Jadi nanti kita bahas di sesi yang berikutnya terkait ini. Kemudian kalau properti ya kehilangan kerusakan aset Pak ya. Jadi kita ini bekerja di aset eh apa namanya oil and gas, semua bahannya, semua barangnya, semua materialnya material mahal ya kan. Jadi ya memang harus
dengan kondisi yang sangat aman ketika bekerja. Nah, kalau terakhir nama baik ya sanksi dari regulator. Ketika terjadi insiden dan situ insidennya besar, maka satu perusahaan biasanya di-ban atau dicegah untuk bisa ikut kontrak. Ya, kapal-kapal yang sudah berkontrak, CSMS-nya dicabut Pak, biasanya Pak. Kalau CSMS-nya dicabut, maka perusahaan tersebut tidak bisa ikut tender dimanapun di area SKK Migas, kecuali kapal dibawa ke apa namanya ke India atau ke Nigeria sana ya untuk dioperasikan di sana. Tapi kalau perusahaan nasional CSMS-nya dicabut, saya pastikan seluruh kapalnya akan masuk ke penampungan di dock ya, semua enggak boleh kerja. Itu ya. Jadi contohnya hazard, kalau bahayanya listrik, efeknya ya kematian, tersetrum, tindakan medis dan sebagainya. Ini ya, ini contohnya. Silahkan Pak. Ini nanti materi ada di bagian lain di eh, Baruna Learning Center ini. Silahkan diambil, silahkan di copy, silahkan di print ya untuk materi handout teman-teman semua. Nah, sekarang kita bicara terkait kemungkinan dan keparahan ya. Sebuah insiden itu terjadi apabila ada kemungkinannya dan kemungkinan itu menyebabkan keparahan. Itu ya. Kalau kemungkinan dan keparahan ini tidak bergabung dalam sebuah event, maka itu namanya bukan insiden. Nah, kita bahas ya. Jadi kemungkinan itu adalah probability, kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa, ya kan? Jadi kalau kalau orang itu bisa melihat, wah ini kalau mobil kecepatannya 300 km per jam, kemungkinannya apa? Kemungkinannya selip dan mobil terbaik, hancur. Nah, itu kemungkinan ya Pak ya. Jadi gimana? Ya nggak usah kenceng-kenceng, kemungkinannya kita turunkan. Jadi mobil pelan-pelan aja. Kalau mobilnya cuma 20 km per jam ya, kondisinya mungkin aman gitu ya. Nah, itu ya, itu maksudnya kemungkinan gitu. Kemudian keparahan ada atau severity adalah keparahan apabila kemungkinan terjadi itu terjadi gitu ya. Apa yang menyebabkan nanti seperti tadi mobil lari kecepatan 300, apa nih keparahannya? Kalau sampai selip dia hancur mobilnya, pecah ya kan. Tapi kalau nggak selip ya aman gitu ya. Itu ya. Jadi dua hal ini apabila menjadi satu, nggak kita kontrol, maka apabila terjadi event itu namanya sebuah insiden, ya, insiden ya. Jadi jika ada sebuah peristiwa kemungkinan terjadi dan di atas peristiwa tersebut menimbulkan adanya keparahan atau objek, maka namanya insiden itu ya. Contohnya apa? Gambar ilustrasi itu ya. Ada event atau kejadian tali putus, ya kan? Kemungkinannya tali ini terputus tapi tidak terkena orang. Nah, itu berarti antara kemungkinan dan keparahan enggak terjadi, Pak. Jadi kalau kondisi ini namanya kondisi near miss, ya. Ada event kalau near miss atau mungkin nanti ada di slide selanjutnya ketika talinya belum putus, nah, itu unsafe condition, kondisi tali atau unsafe act, orang terlalu dekat dengan tali yang tegang. Nah, ketika terputus itu namanya near miss, Pak. Jadi kemungkinannya putus, tapi keparahannya enggak ada karena enggak kena. Nah, tapi kalau sudah putus, kemudian terkena orang, berarti sudah tergabung tuh kemungkinan dan keparahan. Nah, akhirnya terjadilah insiden. Nah, itu ya. Nah, setelah tadi keparahan dan kemungkinan itu kita tahu, kita analisa, Pak. Kita hitung, ya. Kita hitung seberapa besar kemungkinan itu, seberapa besar keparahan itu, ya. Kalau kemungkinan dan keparahan itu setelah kita hitung, ya kemungkinan terjadinya sering ini. Wah, ini sering terjadi nih. Ya, sangat mungkin. Satu kali dalam 10 kejadian. Wah, sering nih. Pokoknya kalau orang ya kerja pakai tali yang rapuh begitu, kemungkinan putus itu besar, Pak. Kemungkinan putus. Kalau kerja pakai tali yang rapuh tadi. Nah, terus keparahannya ya yang kalau yang diangkat barang yang besar ya keparahannya makin besar barang diangkat, makin rapuh tali yang dipakai, maka kemungkinan dan keparahan itu bisa 5 ya kan. Bapak yang Bapak lihat di ini ya. Ini penting ini dalam membuat ini ya teman-teman ya.
Jadi frekuen atau probability kemungkinan itu kalau kemungkinannya 5 sangat mungkin ya kan, atau mungkin jarang-jarang, lebih mungkin tak ya pernah kejadian 4 atau 3 ini silahkan dilihat ya. Potensi pekerjaan tersebut kemungkinan terjadi insidennya seberapa besar, dicek. Kemudian kalau terjadi insiden keparahannya seberapa besar. Nah, ini ya di sini sudah lengkap nih prosedur kita nih. Dari mulai manusia, barang, kemudian pencemaran ada semua di sini lengkap, Pak. Tinggal dicek aja ini ya. Ya, ini ada di apa namanya SBM ya. Service maintenance, service prosedur ya. Nah, ini silahkan dicek, Pak. Jadi kalau sudah dihitung, nah, apabila hitungannya itu merah, jatuhnya di merah antara 16 sampai 25, maka pekerjaan itu memiliki potensi bahaya yang sangat tinggi dan harus dikontrol supaya bisa kita kerjakan, supaya rendah, supaya turun. Nah, itu ya. Jadi ini adalah risk control awal ya Pak ya, awal ya. Ketika Anda katakanlah mau melakukan pengangkatan seperti tadi. Oh, kita rencana mau ada pengangkatan. Nah, ini jadi gini ya teman-teman ya. Risk assessment itu dibuat dulu baru kerja atau dibuat sebelum kerja atau kapan dibuatnya Pak? Ya, dibuatnya adalah ketika kita membuat rencana pekerjaan. Kita sudah tahu nih kapal kita kapal supply pasti ada pengangkatan di situ. Nah, harus kita sediakan nih risk assessment-nya. Nah, seperti itu. Nah, kalau tadi bahayanya, wah ini pengangkatan Pak, kalau orang ketimpa sudahlah selesai Pak. Kalau ini kemungkinan putus ya, kalau kemungkinan putus besar Pak, barangnya berat gitu ya. Diukur di sini Pak. Ya. Ini ya, ini adalah resiko awal. Kalau resiko awal sudah merah ataupun apa itu kuning, kuning tua atau sampai kuning muda, berarti pekerjaan ini harus apa namanya analisa secara mendalam ya. Diberikan risk assessment, harus dibuat risk assessment-nya, ya kan? Sampai kondisinya A4 atau mungkin L1 atau di area L. Seperti itu ya Pak ya. Nah, setelah kita lihat bahayanya tinggi, kita harus menentukan kontrolnya Pak. Nah, ini saya analogikan seperti ini ya. Agar insiden atau eksiden tidak terjadi. Oh ya teman-teman, insiden itu dari mulai bahasa atau pengertian insiden itu adalah kejadian. Ya, apabila sebuah kejadian tidak menimbulkan korban, namanya insiden. Tapi kalau kejadian sudah menimbulkan kerugian, namanya eksiden. Itu ya. Jadi kalau insiden itu ada orang nggak pakai helm, nah itu insiden Pak. Masuk ke insiden ya. Ada orang ada tali rusak, itu namanya masuk ke insiden ya. Itu nanti kita hitung tuh. Karena dia masuk ke safety observation ya, unsafe ya. Kalau unsafe itu sudah masuk ke insiden ya. Itu kita hitung di situ near miss, apalagi sampai menimbulkan kerugian ya. Nah, agar insiden atau eksiden tidak terjadi, maka diperlukan kontrol hazard agar kemungkinan dan keparahan tidak terkombinasi atau maksudnya terputus sehingga pekerjaan tetap bisa dilaksanakan dengan aman. Ya, bagaimana supaya kemungkinan dan keparahan ini tidak bersatu gitu. Kalau mereka bersatu pasti ada eksiden atau insiden ya Pak ya. Nah, caranya mengontrol kemungkinan adalah jadi pertama yang kita kontrol kemungkinan Pak adalah sebuah kegiatan usaha yang dilakukan untuk mengontrol agar kemungkinannya terjadinya sebuah peristiwa atau eksiden ini bisa terjadi, tidak bisa terjadi, Pak. Jadi contohnya kalau kita ngelihat motor GP ini, Pak ya. Nah, ini yang dikontrol bukan kemungkinannya, Pak. Kenapa? Karena yang menyebabkan orang jatuh itu adalah kecepatan motor. Nah, kalau motor GP ini dikontrol kecepatannya ya enggak bisa ya. Suruh pelan-pelan enggak bisa, bukan motor GP namanya ya, Pak ya. Tapi yang dikontrol sama dia keparahan ketika dia jatuh nanti supaya enggak ini. Jadi kemungkinan kayak tadi tuh sebelum kemungkinannya supaya tidak terjadi putus, selingnya harus diperiksa. Selingnya harus diperbaiki. Orangnya enggak boleh terus di bawah, bikin aturan. Itu jadi kemungkinan-kemungkinan itu dicegah supaya tidak terjadi. Nah, kemudian mengontrol keparahan. Nah, keparahan adalah
kegiatan atau usaha yang dilakukan agar tingkat keparahan suatu kejadian dapat dicegah dan diturunkan, dan hampir dipastikan keparahan suatu insiden bisa dikontrol agar eh, apa namanya kejadian itu tidak terjadi, ya seperti itu ya. Jadi kalau keparahan Pak, contohnya yang paling gampang kita lihat keparahan adalah ketika di MotoGP ini kemungkinannya dihilangkan, nggak dikontrol, ya pokoknya ngebut lah sengebut-ngebutnya. Tapi gimana kalau jatuh? Kalau jatuh kan parah, ya. Kalau jatuh parah. Nah, supaya nggak parah atau nggak mati, biasanya diberikan safety helm, kemudian diberikan baju tahan apa api dan sebagainya supaya kondisinya apa namanya tidak langsung menimbulkan keparahan, ya, tingkat parah ketika jatuh. Nah, itu ya. Kalau dia jatuh, kemudian dia menggunakan APD yang bagus, maka ya paling ya habis itu dia bisa berdiri lagi. Nah, namun ada risiko sisa namanya Pak ya, walaupun sudah dikontrol kemungkinan dan keparahannya, tapi masih aja ini faktor Tuhan Pak ya, faktor Allah Subhanahu wa taala ya, yang kita sudah usaha mengontrol kemungkinan, mengontrol keparahan, tapi tetap aja mati ya kan. Maka atau tetap aja parah, maka itu sudah di luar kendali kita. Usaha kita adalah mengontrol kemungkinan dan keparahannya. Nah, untuk mengontrol sesuatu, Pak, ada hierarki pengendalian bahaya, ya. Dari yang paling efektif dan yang kurang efektif. Yang paling efektif itu ada eliminasi atau tidak dilakukan, ya. Contohnya pengangkatan ya, supaya tidak jatuh ya tidak dikontrol, kalau nggak ada selingnya ya nggak dilakukan, ya kan. Pokoknya nggak dikerjakan, hilangkan gitu ya. Kemudian substitusi. Jadi eliminasi ini khusus buat teman-teman nahkoda ya Pak ya. Anda punya Master of Riding ya. Jadi eh, apa namanya hak itu, Master of Right itu, jadi digunakan ketika memang benar-benar tidak aman, tidak bisa dikontrol lagi sudah. Jadi tinggalkan, jangan dilakukan, jangan diteruskan, karena kalau diteruskan terjadi sesuatu Anda yang bertanggung jawab. Nah, karena Anda sudah diberikan hak, ya seperti itu ya. Kemudian itu eliminasi. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi ini mengganti, ya kan? Katakanlah kalau umpama anginnya ke apa namanya, katakanlah peralatan sebelah kanan rusak, ya kita pakai peralatan sebelah kiri. Atau kalau pakai yang paling apa namanya sering itu substitusi itu untuk ini ya mesin ya. Jadi kalau nggak bisa mesin A digunakan mesin B dan sebagainya. Kemudian perancangan atau modifikasi, ya kan. Modifikasi ini yang paling sering kita lihat ya itu dibuat landing board yang tinggi. Nah, itu ya supaya apa orang mudah nggak langsung jatuh gitu kan. Atau mungkin kalau Anda lihat dulu orang transfer personel itu pakai basket ya, safety basket, eh, harus gantung-gantung gitu ya, harus pegangan. Kalau sampai di tengah redek dia lepas dia jatuh ke laut gitu kan. Nah, sekarang diganti pakai frog ya kan. Lebih aman, orang tinggal duduk, diangkat ya, selama operator dan kondisi cuaca bagus maka dia aman. Nah, itu perancangan Pak ya, supaya memudahkan mengeliminasi bahaya dengan cara perancangan itu. Nah, selanjutnya adalah administrasi. Administrasi itu prosedur, aturan, pelatihan, rambu, poster, ya kan, semua aturan, termasuk kaji resiko. Ini adalah risk control dari sisi administrasi. Yang terakhir, yang kelima, yang dianggap kurang efektif adalah APD. Ya, walaupun Anda menggunakan APD safety helm besi, kalau yang jatuh dari di kepala Anda itu seperti tadi ya, eh, benda yang sangat besar ya, nggak bisa menahan, Pak. Ya, artinya itu ya. Jadi eh, walaupun Anda gunakan hand glove, tapi kemudian ada masuk ke area jepit besi dan kuat ya, pasti itu tidak bisa melindungi. Ya, artinya apa? Anda harus mengerti ada yang namanya apa area berbahaya. Ya, jadi harus diberikan barrier ya supaya enggak terkena jatuhan seperti itu. Oke. Nah, setelah kita tahu Pak tadi mengidentifikasi setelah kita identifikasi, kita hitung resikonya seberapa besar, kemudian kita buat kontrol. Nah, kita coba menyusun kajian resiko. Nah,
Jadi kajian resiko ini yang pertama ya Pak ya, ini harus bisa setiap perwira harus mampu membuat risk assessment atau kaji resiko. Ya, silahkan. Tapi Pak, biasanya kita berlatih dulu. Jangan langsung, saya nggak berharap mereka teman-teman langsung bisa. Walaupun memang sangat hebat kalau memang bisa. Ya, tapi harus dikit-dikit ya. Ya, caranya begini. Pertama-tama, langkah penyusunan risiko, pertama lengkapi informasi pekerjaan. Ya, informasi pekerjaan, pekerjaan tadi rutin atau tidak rutin segala macam. Kemudian buat tahapan atau urutan pekerjaan. Ya, dari mulai persiapan, apakah persiapan pekerjaan ini mengandung bahaya atau resiko? Masukkan di situ, Pak. Ya, contohnya ketika kita ngambil untuk persiapan lifting gitu ya, kita ngambil lifting gear di area sempit, bosun store dan sebagainya, sedangkan yang diangkat itu apa namanya berat. Nah, ini jangan sampai pada saat persiapan kita sudah terkena bahaya. Nah, ini harus dicek juga, harus dimasukkan. Kemudian pada saat pelaksanaan pasti ya, dan pada saat perapihan atau merapihkan kembali alat-alat kerja. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentukan potensi bahaya dan resiko yang ditimbulkan atas pekerjaan tersebut. Apa bahaya dan resiko? Setelah kita buat buat urutan pekerjaannya, ya pekerjaan persiapan itu mengambil lifting gear, memasang kren, apa namanya dan sebagainya ya. Untuk pelaksanaan itu ditulis dulu Pak, ditulis dulu. Nah, setelah kita tulis tahu urut-urutan pekerjaan satu hal tersebut, maka baru kita hitung resikonya, ya kan? Kalau ngangkat ini harus 2 orang, jangan 1 orang. Nah, gitu ya dan sebagainya. Kemudian hitung tingkat resiko menggunakan matriks yang tadi. Oh, kalau sampai orang itu kejatuhan berapa, apa yang terjadi? Kita lihat matriksnya high apa low, ya kan? Setelah kita tahu bahaya dan resikonya, kita hitung menggunakan metrik. Baru yang kelima menentukan pengendalian atas bahaya dan resiko yang ditemukan dengan menggunakan tabel hierarki hazard tadi ya. Itu ya. Jadi apakah ini kita eliminasi saja pekerjaan ini, apakah pekerjaan ini kita substitusi atau kita usulkan untuk dibuat apa namanya engineering kontrolnya dan sebagainya. Nah, setelah itu Pak, eh, kita akan menghitung lagi. Setelah kita kontrol aman nggak? Oh aman, karena apa? Lifting gear yang kita gunakan semua masih baru, kondisinya masih bagus. Operatornya berpengalaman, punya sertifikat. Peralatan-peralatan apa namanya barrier, safety barriernya sudah kita pasang, kita siapkan. Ya kan, orang-orang yang bekerja sudah kompeten, tahu tahu bekerja pengangkatan. Nah, berarti dari yang tadinya 5, 4, 3 gitu ya bisa kita turunkan menjadi 2, 1 dan sebagainya. Tapi kita lihat apa yang kita apa namanya kita turunkan. Jadi yang bisa kita kontrol itu biasanya hanya kemungkinan, Pak. Ya. Kalau hazard nggak bisa kita kontrol. Sorry, kalau apa kalau keparahan nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol hanya kemungkinan, Pak. Bagaimana kita bisa menurunkan keparahan kejatuhan benda segitu gede, Pak? Pakai apa coba? Pakai baju Iron Man gitu ya. Ya, itu nggak mungkin ya. Jadi yang bisa kita kontrol aja kemungkinan dia jatuh. Jadi kemungkinannya yang kita turunkan. Seperti itu ya. Pastikan apakah pekerjaan tersebut sudah bisa dikerjakan dengan aman ya. Tentunya setelah kita kontrol, kita pastikan. Kemudian bila ada bahaya baru, ya kita sudah kerja nih. Nah, pada saat kita bekerja tiba-tiba mungkin kita nggak tahu kalau di situ suka ada squall atau angin mendadak ya, sehingga kerennya nggak bisa kita lanjutkan, nah, nggak bisa kita teruskan. Nah itu Pak, itu harus dibuat kendali baru. Ketika ada angin apa yang harus dilakukan? Stopkah? Menggunakan apakah? Nah ini harus dibuat bahaya baru dan dimasukkan ke dalam risk assessment tersebut. Nah, ini kurang lebih formnya seperti ini ya, Pak ya. Jadi setelah training ini, monggo silahkan kita berlatih ya. Jadi tidak ada asesmen tulisnya, tapi ini asesmennya Bapak sekalian mengerjakan ini ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ini formulirnya ada tahapan pekerjaan dari mulai persiapan, itu pekerjaannya apa, pelaksanaan pekerjaannya ngapain,
perapian. Nah, nanti kita tentukan pekerjaannya apa. Terus pekerjaan ini rutin, non rutin, tingkat bahayanya bagaimana, terus bahayanya apa saja, resiko atau dampak atau efek yang bisa terjadi kalau bahaya tersebut terpapar apa itu. Dari situ baru kita hitung keparahannya bagaimana dengan menggunakan matriks ya Pak ya. Nah, kita tahu ternyata ini bahayanya tinggi. Nah, harus kita kontrol, kita lakukan pengendalian. Oh, harus menggunakan peralatan, berarti kita masukkan ke prosedur. Nah, semua peralatan harus baru. Nah, terus di situ, ya kan? Semua peralatan harus sudah dicek. Kalau baru susah ya Pak ya, kan barang sudah ada. Jadi caranya bagaimana sebelum melakukan pengangkatan harus dipastikan sesuai color code, harus dipastikan kondisi talinya. Itu ditulis di situ Pak. Itu administrasi ya Pak ya, memastikan semua peralatan dalam kondisi bagus dan sebagainya. Nah, kemudian APD yang digunakan apa saja ditulis di situ. Ya kan, kolomnya kecil udah tambahin aja Pak, enggak apa-apa lebar-lebar gitu. Kalau kosong ya dikosongin kalau enggak ada. Nah, baru setelah itu kalau itu dilakukan, apakah resikonya bisa turun? Ya, apakah kemungkinan dan keparahannya bisa turun atau kemungkinan bisa turun, Pak? Nah, dicek di situ. Nah, kemudian alat apakah sudah bisa dikerjakan? Kalau sudah dikerjakan, ya, ya. Tapi kalau memang nggak bisa dikerjakan, sudah kita kontrol tapi nggak bisa dikerjakan, maka jawabnya no. Nah, kemudian ditaruh di situ PIC, siapa yang ngontrol, siapa yang ngecek, siapa yang apa namanya inspeksi, siapa yang memastikan sudah dibuat risk assessment-nya dan sebagainya, masukkan ke sana, Pak. Nah, jadi kalau kita ngisi ini benar, sesuai kenyataan, sesuai pengalaman, ya itu akan benar. Nah, biasanya Pak, risk assessment ini yang buat nggak cuma satu, Pak. Ini beberapa orang, dan ini tidak baku. Artinya apa? Sudah ada, kemudian datang orang lain dicek, wah ini kurang nih, ada bahaya baru nih, tulis di situ. Nah, ini ya. Nah, setelah ini sudah jadi, baru Pak, kita taruh ini barang di apa namanya disimpan di file. Nah pada saat kita mau kerja kita print, nah kita bacakan pada saat toolbox meeting sebelum melakukan pekerjaan. Ya, jangan salah ya Pak ya. Ini gunanya kajian resiko ini adalah dibacakan atau disampaikan pada saat orang sebelum bekerja. Yang disampaikan itu apa? Yaitu tadi pengendaliannya. Kamu nanti kalau umpama eh, apa jaga rigger harus posisi begini ya, nggak boleh ini apa kemudian. Nah, itu semua prosedur semua itu yang disampaikan sudah ada di pengelolaan atau pengendalian resiko itu ya Pak ya. Jadi bukan cuma ditempel dikasih ke siapa, hendak ya. Kalau ini enggak dibunyikan Pak, Anda punya buku tapi enggak pernah apa, Anda punya aturan prosedur tapi enggak dibaca, akhirnya terkena padahal di situ udah ditulis. Nah itu ya, jadi seperti itu Pak. Nah, ini ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Perhatikan Pak ya, tolong diperhatikan. Risk assessment ini harus selalu dibaca atau didiskusikan sesaat sebelum bekerja dalam toolbox meeting. Ya, umpama pekerjaan lifting, kita ambil risk assessment lifting. Nah, dibacakan siapa yang mau kerja, bahayanya ini, supaya orang itu aware, supaya orang itu peduli, supaya orang itu ingat bahwa dia harus lakukan itu supaya aman. Kalau enggak, potensinya ya kayak tadi itu Pak, ya kan? Mungkin enggak pakai toolbox orang-orang tadi itu ya. Harusnya dikasih tahu sama mandornya, sama performing authority-nya bahwa kamu jangan deket-deket, menjauh gitu ya. Atau mungkin mandornya pada saat toolbox, ini udah dicek belum? Peralatan angkutnya, peralatan angkatnya sudah siap belum? Nah ini nanti ada nggak yang ngawasin angin? Bagaimana barang ini supaya nggak bergoyang? Nah itu semua ada di risk assessment dan harus dibacakan sebelum bekerja. Yang kedua, risk assessment ini adalah bagian dari administration control dan prosedur sebelum bekerja. Jadi kalau bekerja Pak, jangan main langsung bekerja, tapi harus ada prosedur ya, harus ada prosedur. Kalau Anda bekerja sesuai prosedur, saling mengingatkan, maka itu akan menjadi baik dan selamat. Tapi kalau selonong boy, sekali, dua kali aman, keempat, kelima kali, ke 1.000 kali kita nggak tahu, Pak. Kita nggak perlu 1 juta kemungkinan aman, Pak. Kalau satu kali terjadi insiden, ya, buat apa? 1 juta aman itu kurang, Pak. 2 juta, 3 juta, 1 miliar aman itu kurang. Kalau terjadi satu insiden, ya.
Kalau sudah satu insiden itu, waduh, rugi semua, sedih semua, nangis semua, di, diinvestigasi, perusahaan rugi dan sebagainya. Itu ya. Kemudian risk assessment ini berlaku hanya pada satu tipe pekerjaan di satu lokasi kerja. Bila berubah lokasi agar disesuaikan potensi bahayanya. Bapak sekalian, bongkar muat di pelabuhan, tentunya resiko dan bahayanya, bahaya dan resikonya itu beda dengan bongkar muat di platform atau di rig. Beda lagi bongkar muat ship to ship. Ya, pelabuhan satu dan pelabuhan dua itu beda-beda resikonya, ya kan? Kita masih ingat ya di kejadian yang di Semarang itu ya, dia mau bongkar muat, kemudian engine-nya failure sehingga kapal nabrak kerennya ambruk semua Pak. Wah itu berapa itu gantinya itu. Nah kalau kerugiannya ini ditanggungkan ke apa namanya kru ya sakit kepala Pak. Apalagi ditanggungkan ke perusahaan ya perusahaan pasti ya kru lah kamu nggak kenapa kamu nggak ada prosedur nah, dan sebagainya. Ya ini ya tolong agar kejadian itu tidak terjadi Pak. Mohon semua dipastikan aman ya. Tentunya ada asuransi dan sebagainya itu hanya mengcover. Kalau ternyata oleh asuransi ini diinvestigasi ada kesalahan prosedur, maka itu biasanya tidak dibayar Pak. Itu ya. Jadi kita jangan mengandalkan, oh enggak apa-apa Pak Nur. Nanti itu yang bayar asuransi. Pak, asuransi itu enggak mau rugi. Mereka perusahaan juga gitu. Mereka pengen untung juga. Kalau satu insiden, satu event kerugian itu ternyata melanggar prosedur, ditemukan pada saat investigasi, oh ini ternyata mesinnya udah rusak dari zaman kapan tidak diperbaiki, atau mungkin nahkodanya atau KKM-nya turun pada saat masuk ya, karena dia ngelihat pelabuhan dia langsung turun ya, ketemu siapa itu diserahkan ke ratingnya dan sebagainya, maka terjadi insiden. Nah, apabila ada pelanggaran prosedur Pak, asuransi biasanya tidak mau bayar. Nah, ketika tidak mau bayar, perusahaan yang harus nanggung, Pak. Nah, perusahaan ya begitu kan, sama semua cari untung. Ya, karena perusahaan kan basicnya memang cari keuntungan ya. Nah, kita jangan sampai jadi korban, Pak. Karena prosedur itu perlu, harus kita laksanakan dengan benar. Ya, bismillah kita berdoa tidak terjadi insiden. Seperti itu ya, Pak ya. Nah, kalau sudah kita lakukan itu semua, ya semua kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita selalu dikodar, selalu ditakdir dengan kebaikan ya, yang aman, selamat selama kita bekerja. Itu ya Pak ya. Beda-beda ya, kondisi satu tempat beda-beda. Ada yang kondisinya berangin, sangat berangin, susah untuk muat bongkar. Ada yang kondisinya kerennya di sini rusak. Jadi ini dibuat lagi Pak, risk assessment itu nanti ada judulnya. Eh, proses bongkar muat di dermaga atau di Jati Alfa umpama. Proses bongkar muat di Kalijapat. Nah, itu pasti beda tuh. Di Kalijapat dan di CT Alfa Marunda beda. Proses bongkar muat di pelabuhan kontainer Tanjung Priuk umpama. Proses bongkar muat di apa platform Bravo, platform Alfa dan sebagainya. Nah, ini supaya pada saat Anda bekerja nanti dibaca gitu. Oh iya, di sini bahayanya ini bongkar muat. Enggak sama semuanya. Oke. Nah, yang keempat Pak yang perlu diperhatikan, risk assessment harus selalu diupdate bila ada bahaya baru yang timbul yang belum diperkirakan sebelumnya. Jadi ya ditambahkan, dikurangkan, oh bahayanya apa. Ternyata kemarin enggak kita bikin Pak karena waktu kita bongkar di jeti sana enggak ada angin kencang, tapi ketika masuk ke sini, waduh anginnya kencang ini. Jadi harus dirubah nih, harus ditambah nih dengan klausul-klausul tertentu. Nah, teman-teman apa namanya harus memperhatikan hal ini, ya kan? Seperti itu. Nah, ini ada tugas nanti silahkan dikerjakan, dibuat risk assessment. Ya, pertama ya lifting kargo, eh, pengangkatan. Kalau teman-teman yang di situ kapalnya enggak ada lifting ya boleh cari lifting personel ya. Karena kapal kita kan ada kapal AHTS, kapal utility, kapal AHT, kapal crew boat. Nah, silahkan ini pekerjaan. Kemudian bucket height atau ya tiga ini silahkan dipilih mana. Ataupun Pak saya bikin yang kerjaan yang lain Pak masuk ke confined space. Monggo silahkan ya. Jadi teman-teman semua risk assessment ini sangat penting ya. Jadi supaya apa? Pada saat kita bekerja itu tahu bahaya dan resikonya. Ya, ini sebagai kesimpulan ya, eh,
setelah nanti Anda bekerja atau buat risk assessment, ini yang perlu Anda perhatikan dan harus disampaikan oleh perwira kepada seluruh krunya. Ketika Anda bekerja, sebelum Anda bekerja, pastikan Anda tahu apa bahaya dan resiko pekerjaan itu. Jangan selonong boy, Pak. Karena kita ini bekerja di industri, ya. Kita sudah sekolah pelayaran, ya kan? Di sekolah itu kita diajari segala macam, termasuk safety, ya kan? Ditulis di kapal safety first. Nah, artinya ketika Anda bekerja, pastikan Anda tahu bahaya dan resiko pekerjaan itu, ya. Pastikan Anda tahu bahaya dan resiko pekerjaan tersebut. Ketika Anda sudah tahu bahaya dan resikonya, eh, maka Anda bisa aware. Itu yang pertama, tahu bahaya dan resikonya. Kemudian selanjutnya, setelah Anda tahu bahaya dan resikonya, ya kan? Yang diperhatikan selanjutnya adalah ya, itu ya. Setelah Anda tahu eh, bahaya dan risikonya, pastikan Anda tahu bahaya dan risiko pekerjaan itu. Setelah Anda tahu bahaya dan risikonya, buat kaji risikonya, buat planningnya, buat plannya. Supaya apa? Ya Anda tahu ditulis apa eh, jadi jadi bagus ya, jadi ngerti ya. Nah, setelah Anda tahu bahaya dan risikonya, dibuat plannya, baru pada saat bekerja pastikan itu diimplementasi, Pak. Ya, teman-teman ini yang ketiga ini suka lupa ya, tahu bahayanya. Wah, kalau pengangkatan ini bahayanya, tahu, resikonya pun tahu. Ya, semua pekerjaan tahu bahaya dan risikonya. Kemudian yang kedua tidak ditulis, tidak pernah dibuat kaji risikonya. Dan yang paling parah, walaupun sudah ada kaji resiko, kerjaan itu seperti hari-hari biasa aja, nggak pernah dibacakan, nggak pernah diingatkan. Nah ini yang perusahaan-perusahaan yang dulu-dulu, yang di perusahaan-perusahaan yang lama-lama saya itu begitu modelnya. Nah, saya berharap teman-teman di kru di Baruna Raya Logistik ini sudah mulai maju mindsetnya, pikirannya terkait safety. Ya, pastikan bahaya dan risiko itu apa, kemudian tulis, buat kaji resikonya, dan yang terakhir yang paling penting adalah pastikan itu diimplementasi di pekerjaan Anda. Nah, ya, supaya seluruh proses pekerjaan bisa berjalan dengan baik, supaya Anda aman dan selamat, supaya Anda pulang dalam kondisi sehat, berangkat sehat, pulang sehat, berangkat selamat, pulang selamat, ya. Supaya anak dan istri Anda di rumah atau siapapun yang mencintai Anda bisa ketemu lagi dengan Anda dalam kondisi yang bahagia. Dari saya cukup. Sekali lagi, apabila ada pertanyaan, masih bingung, silahkan. Boleh WA, boleh telepon, atau silahkan Bapak datang ke kantor, kita diskusi. Ya, karena memang ini bagian dari pekerjaan kita, Pak. Ya, kita nggak bisa pungkiri safety ini bagian dari pekerjaan kita. Ya, kalau mengoperasikan kapal, Anda sudah oke. Kalau mau, ya seluruh kegiatan maintenance dan operasional, saya yakin kalian adalah orang-orang terbaik. Nah, di safety, saya mengingatkan agar Anda juga jadi yang terbaik, ya. Selalu bekerja sesuai prosedur, selalu bekerja dengan aman. Dari saya, apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.